Oke, kalau gitu saya hanya akan sholat 5 kali, tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da, sedulur sedaya rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan zahiran wa batinan, kelapangan rezeki yang barokah, halal, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi sedulur sedaya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya kemanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu Kitab Arba'in Nawawi. Kita akan sampai kepada hadis yang ke-9 ya. Mari kita bacakan sambil dipun semak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadits tasi'u utawi hadis kang kaping 9. Ngan Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibni Sohrin, ya sahabat Abdurrahman bin Sohr. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma ing barang nahaitukum kang lamun nyegah ingsun ing sira kabeh nganhu saking ma fajtanibuhu mongko ngedohono sira kabeh ing ma. Wa malan ing barang amartukum kang lamun perintah ingsun ing sira kabeh bi kelawan ma faf'alu mongko nglakonana sira kabeh minhu saking barang. Ma ing barang istata'tum kang kuat sira kabeh ing ma. Fa inna ma ahlaka mongko wis mestine rusak alladina ing wong akeh min qablikum saking sadurunge ira kabeh. Apa kasratu masa ilihim olahe padha takon sapa wong kang sadurung ira kabeh. Waqtilafuhum lan oleh nyulayani sapa wong akeh ngala ambiyaihim ing ngatasé pira-pira nabine wong-wong iku mau. Rawahu Bukhari Muslim. Sedulur sedaya rahimakumullah, hadis ke-7 di dalam kitab Arba'in Nawawi ini cukup menarik karena di sini Syekh Nawawi mengutip hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ini hadis pertama yang dikutip oleh Imam Nawawi. Nanti di belakangnya akan banyak hadis-hadis dari Abu Hurairah yang dikutip juga oleh Imam Nawawi. Jadi insya Allah nanti pada video yang akan datang kita akan menyampaikan siapa sebenarnya Abu Hurairah. Ya, nanti di video khusus kita akan menyampaikan tentang ya biografi singkat lah tentang Abu Hurairah. Kenapa ini penting kita sampaikan? Karena beliau termasuk sahabat dengan koleksi hadis terbanyak. Ya, jadi kolektor hadis terbanyak yaitu sahabat Abu Hurairah. Nah, maka jangan lupa nanti terus pantengin channel ini untuk kita mengaji bareng tentang biografi singkat Imam Abu Hurairah. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah, di dalam hadis ini ada asbabul wurud ya, jadi ada sebab di mana hadis ini muncul. Kalau di hadis Imam Muslim khususnya itu ada hadis yang lebih lengkap, yaitu asal muasalnya hadis ini muncul ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan dawuh untuk kewajiban melaksanakan haji ya, kewajiban melaksanakan haji. Kemudian pada saat itu ada seorang sahabat namanya sahabat Aqra bin Haris. Nah, ini seorang badui gitu ya, orang badui, jadi orang Arab pedalaman gitu. Apakah setiap tahun harus berhaji?
Nah, Aqra' bertanya seperti itu kepada Rasulullah. Cuma pada saat itu tidak langsung dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah hanya diam saja, tidak menjawab pertanyaan Aqra' ini. Setelah beberapa waktu Rasulullah meneruskan dakwahnya, kembali Aqra' tanya lagi, apakah haji diwajibkan setiap tahun? Pertanyaan yang kedua. Dan masih Rasulullah berdiam saja. Baru setelah itu Aqra' bertanya lagi untuk yang ketiga kali, apakah haji wajib bagi kita setiap tahun? Aqra' bertanya seperti itu lagi. Kemudian setelah itu dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan hadis yang kita sampaikan itu tadi. Sedulur sedaya rahimakumullah. Artinya apa? Artinya ini sebuah peringatan, ya, peringatan. Apalagi kalau kita kutip dari hadis yang bagian akhir dalam hadis ke-9 ini, sangat jelas sekali bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita untuk apa? Ojo kakean teko. Jangan banyak bertanya dan mempertanyakan akan suatu perintah. Jangan seperti orang-orang atau umat-umat sebelumnya. Ini sebenarnya juga menyinggung tentang umat-umat Yahudi gitu kan, umat Nabi Musa dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka terlalu banyak bertanya tentang perintah Allah, tetapi apa? Akhirnya tidak ada yang dilakukan. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, jangan terlalu banyak bertanya, lakukan saja. Nah, oleh karena itu Rasulullah di dalam hadis ini juga menyampaikan tadi pentingnya tentang lakukan saja apa yang saya perintahkan, lakukan apa yang saya larang, tinggalkan. Nah, inti dari hadis ini sangat simpel sekali. Jadi lakukan dengan kemampuan kita. Sedulur sedaya rahimakumullah. Memang nyun sewu, Aqra' ini memang, Aqra' bin Haris ini memang agak sering di zaman Rasulullah itu sering ya lucu-lucu gimana, tapi lucu-lucunya orang Badui gitu kan. Jadi mereka bertanya seperti itu karena memang kualitas pendidikannya memang tidak berbeda dengan orang kota gitu kan. Beda dengan orang kota. Nah, maka seringkali pertanyaannya juga agak nyeleneh-nyeleneh seperti itu. Bahkan pada suatu saat waktu Rasulullah itu mencium kening dari cucunya, yaitu Sayyid Hasan Husain, waktu itu si Aqra' bin Haris itu bilang sama Rasulullah, Kanjeng Nabi, saya punya anak 12 nggak pernah saya cium. Gitu. Nah waktu itu Rasulullah cuma menjawab, ya, sepantasnya manusia itu kalau diciptakan ya memiliki sifat rahmah di dalam dirinya. Jadi cuma dijawab seperti itu oleh Rasulullah. Sedulur sedaya rahimakumullah, dari hadis ini, hadis ke-9 ini ada beberapa faedah, beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Mungkin yang pertama, bahwa kita tidak diberikan kewajiban apapun juga selama belum ada dalilnya. Artinya apa? Ya, kita cukup melaksanakan apa yang ada dalilnya saja, itu sudah cukup. Kita melaksanakan apa yang ada dasar hukumnya, itu sudah cukup. Nah, itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah bahwa di sini laisal wajib bilaktidarin. Jadi suatu kewajiban pun bisa jadi kewajiban itu gugur ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Nah, seperti halnya contoh haji gitu kan. Haji itu suatu kewajiban, sebagian dari rukun Islam. Tetapi apa? Bisa jadi sebagian dari kita semuanya tidak harus melakukannya. Karena apa? Karena mungkin karena kita tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan lain sebagainya. Mungkin karena darurat, karena keadaan yang mendesak dan lain sebagainya, kemudian kita tidak bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya perintah Allah Subhanahu wa taala, itu pun diperkenankan. Nah, itu hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, fattaqullaha mastata'tum, ya. Fattaqullaha mastata'tum, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, dengan kemampuan kita. Tetapi jangan sekali-kali kita kemudian beralasan dengan
istilah semampu kita, kemudian kita weh-weh luweh, kemudian kita istilahnya masa bodoh dengan ibadah kita, dengan alasan sekemampuan kita, semampu kita, jangan sampai. Jadi tidak asal-asalan kita waktu males ngibadah, waktu kita males sholat, males taklim, ngaji gitu, kemudian kita beralasan, kita kan diperintah fattaqullaha mastata'tum, sekemampuan kita saja. Jadi sak tekane wae. Bukan begitu maksudnya. Tetapi apa? Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelonggaran yang sangat luar biasa di dalam kita melaksanakan ibadah kepadanya. Oleh karena itu jangan sampai kelonggaran yang seperti ini kita bikin apa? Kita bikin alasan untuk kita bisa leda-lede dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah hikmah yang berikutnya adalah wajib bagi kita, wajib bagi kita menahan diri dari setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun larangan yang sudah termaktub di dalam Al-Qur'an, yang sudah tersampaikan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, maka semuanya itu sesuatu yang harus kita tahan untuk tidak kita lakukan. Jadi yang pertama, yang namanya perintah harus dilakukan, yang namanya larangan harus ditanggalkan. Nah pertanyaannya, antara perintah dan larangan, kira-kira lebih enteng yang mana? Atau lebih berat yang mana untuk kita laksanakan? Kira-kira sedulur-sedaya lebih mudah menghindar larangan atau lebih mudah melaksanakan perintah? Nah, bisa silahkan komen di bawah. Mungkin di antara kita semuanya memiliki kemampuan yang berbeda untuk dua hal tersebut. Nah, dari pertanyaan itu, secara teori sebenarnya lebih mudah menghindari, menahan diri dari larangan daripada melaksanakan perintah. Kenapa? Kalau melaksanakan perintah, maka kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita menghindari larangan, maka kita cukup berdiam diri saja. Betul apa tidak, Dor? Nah, contoh, kita melaksanakan perintah, sholatlah gitu. Kita melaksanakan perintah, kita harus mempersiapkan segala sesuatu, harus wudhu dulu, harus menutup aurat, dan lain sebagainya. Tetapi kalau menghindar dari maksiat, menghindar dari larangan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya enak, cukup kita berdiam diri saja. Katakan apa? Larangan berzina. Larangan berzina. Untuk menghindari itu sebenarnya simpel sekali. Cukup kita berdiam diri di rumah, insya Allah kita sudah tidak melakukan zina. Karena apa? Kalau kita melakukan zina itu sangat ribet sekali sebenarnya. Kita harus keluar dari rumah, ya kan? Kita harus keluar dari rumah, harus naik sepeda, harus jauh, nanti harus nyewa apa, harus membayar, harus ini, harus nutupi, gak konangan, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu jauh lebih ribet. Ya atau tidak? Iya. Tetapi apa? Di dalam kenyataannya, mungkin kita semuanya juga mengalami atau melihatlah paling tidak bahwa masih banyak sekali di antara kita ya, sering ibadahnya sregep tapi maksiatnya juga sregep. Ini artinya apa? Artinya memang cukup kompleks gitu ya. Kompleks permasalahan kita dalam mensikapi kedua hal ini. Nah, oleh karena itu yang paling penting bagi kita adalah lakukan perintah, hindari larangan. Nah, itulah pesan yang paling kuat dari hadis yang ke-9 dari kitab Arba'in Nawawi. Sedulur sedaya rahimakumullah, sebagai penutup dalam perjumpaan kita di video kali ini, yaitu ada sebuah kisah ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanyai oleh seorang sahabat Badui lagi. Pada suatu saat Rasulullah ditanya oleh seorang Badui. Ya, amit saya karena orang Badui itu kadang kurang begitu memiliki tata krama juga. Jadi dia bertanya pada Rasulullah, Muhammad, saya mau masuk Islam, tapi saya mau tanya dulu. Kemudian Rasulullah menjawab, silakan, apa yang mau kau tanyakan? Di dalam Islam
wajibnya sholat itu sehari semalam hanya 5 kali kan? Ya betul, hanya 5 waktu saja yang wajib dilakukan. Oke, kalau gitu saya hanya akan sholat 5 kali, tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Pertanyaan kedua, apakah yang namanya puasa itu hanya di dalam bulan Ramadan saja? Rasulullah menjawab, ya, puasa yang wajib hanya di bulan Ramadan saja. Oke, kalau gitu saya tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan mengurangi sedikit pun. Kalau sudah begini, sudah cocok, maka saya akan masuk Islam saat ini juga. Sedulur-sedaya rahimakumullah, ini agak unik ini hadis ini, jadi tawar menawar gitu antara orang yang mau Islam kepada Rasulullah. Tapi apa? Ini dibenarkan oleh Rasulullah, tidak masalah gitu kan. Kamu akan menjalankan yang wajib-wajib saja, yang simpel-simpel saja, monggo. Yang penting apa? Dawuh Rasulullah, hindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedulur-sedaya rahimakumullah, semoga sedikit yang saya sampaikan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.